Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan materi tentang teknik pembakaran. Sebelum kita masuk ke materi, pertama kita harus tahu apa itu bahan bakar. Bahan bakar yaitu bahan yang apabila dibakar dapat meneruskan proses pembakaran dengan sendirinya, disertai pengeluaran kalor. Ada beberapa bahan bakar yang digunakan pada kendaraan, dan beberapa diantaranya berisikan racun dan zat kimia yang mudah terbakar. Dan ini harus ditangani dengan hati-hati, karena apabila tidak ditangani nanti akan menimbulkan bahaya. Yang kedua, gunakan tipe bahan bakar yang sesuai agar tidak terjadi kesalahan, karena ini dapat menyebabkan kerusakan bekerjanya komponen. Nah, bahan bakar di sini yang kita kenal ada tiga, yaitu bahan bakar padat, bahan bakar cair, dan bahan bakar gas. Kita akan membahas tentang bahan bakar padat. Bahan bakar padat merupakan bahan bakar yang berbentuk padat dan kebanyakan menjadi sumber energi panas. Contohnya adalah kayu, batu bara, uranium, yang dimana energi panas yang dihasilkan digunakan untuk memanaskan air menjadi uap dan menggerakkan peralatan dan menyediakan energi. Sekarang kita akan masuk ke bahan bakar cair. Bahan bakar yang berbentuk cair paling populer yang kita kenal adalah bensin atau bahan bakar minyak. Selain bisa digunakan untuk memanaskan air menjadi uap, bahan bakar cair bisa digunakan untuk kendaraan bermotor. Kita sudah tahu ya, bensin, diesel. Karena bahan bakar cair seperti bensin bisa dibakar dan dalam karburator dan menjalankan mesin. Komponen minyak bumi atau minyak mentah antara lain 80% karbon, 14% hidrogen, 1-3 belerang. Bahan bakar cair merupakan gabungan senyawa hidrokarbon yang diperoleh dari alam maupun secara buatan. Beberapa kelebihan bahan bakar cair bila dibandingkan dengan bahan bakar padat, diantaranya kebersihan dari hasil pembakaran, menggunakan alat bakar yang lebih kompak, dan handling atau penguasaannya yang lebih mudah. Ini contoh produksi bahan bakar BBM kilang minyak berada di tengah laut lepas. Dari bahan bakar mentah di bawah. Pengolahan minyak bumi. Minyak bumi ditemukan bersama-sama dengan gas alam. Minyak bumi yang telah dipisahkan dari gas alam disebut juga dengan minyak mentah. Minyak mentah ini dibagi menjadi dua, minyak mentah ringan dan minyak mentah berat, di mana perbedaannya bisa dilihat dari kadar logam dan kadar belerangnya. Kegunaan minyak bumi kita tahu bahwa dilihat dari titik didih, viskositas, dan sifatnya terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah gas. Gas ini yang paling umum kita tahu bahwa penggunaan dari LPG, liquid petroleum gas. Gas yang terdapat dalam LPG umumnya campuran propan, butan, dan isobutana. Kita tahu LPG di Indonesia dikemas dalam ukuran 3 kilo dan ada jumlah yang 12 kilo. Selanjutnya bensin diperoleh dari hasil destilasi yang bisa digunakan untuk bahan bakar kendaraan, yaitu motor, mobil. Terus nafta dikenal dengan bensin berat, diperoleh juga dari hasil destilasi dengan trayek titik didih yang lebih tinggi dari bensin. Selanjutnya kerosin, trayeknya lebih tinggi dari nafta. Penggunaan kerosin ini contohnya adalah minyak tanah. Sekarang sudah minyak tanah sudah langka, kemungkinan sudah dihapus dari pasaran. Terus minyak diesel, titik didihnya sampai 350 derajat Celcius, biasanya digunakan untuk motor-motor diesel. Truk, bis itu menggunakan bahan bakar diesel. Yang selanjutnya fraksi yang menghasilkan minyak pelumas. Parafin cair padat itu hasil dari fraksi yang menghasilkan minyak pelumas. Yang terakhir adalah residu. Nah, residu ini yang kita tahu secara umum adalah penggunaan dari aspal. Proses produksi bahan bakar minyak
ini kita bisa lihat bahwa fraksi minyak bumi, gas ringan mulai C1 sampai C3, metan atau gas alam, etan, propan, dan sebagainya, gas ini dikemas dalam bentuk LPG dan LNG. Sudah kita tahu ya bahwa tadi yang bentuk dari gas tadi. Selanjutnya bahan bakar lain CH4 atau gas metan, etanol, dan C2H5OH. Bensin golongan C4 sampai C7, nafta golongan C7 sampai C11, kerosin golongan C9 sampai C15, gas oli C15 sampai C25. Gas oli dibagi dua, untuk minyak solar, satunya untuk minyak diesel. Nah, ini gambar dari reaksi pembakaran. Reaksi stokiometri tidak terbentuk CO maupun O2. Bisa dilihat bahwa rumusnya C8H18 plus 12,5 O2 plus 3,76 N2 menghasilkan 12,5 kali 3,76 N2 plus H plus 8 CO2 plus 9H2O. Artinya 1 mol C8H18 plus 12,5 mol O2 plus 47 mol N2 menghasilkan 47 mol N2 plus 8 mol CO2 plus 9 mol H2O. Di sini paham? Kalau belum paham, coba nanti dibaca lagi, dipahami lagi. Nanti kalau ada yang bingung, ditanyakan saja. Nah, kita masuk ke reaksi pembakaran yang lain. Bahan bakar padat, contoh batu bara atau briket, itu C, karbon plus O2 dibakar menghasilkan gas yang namanya CO2. CO, gas CO plus setengah O2 menghasilkan gas CO2. H2, gas plus setengah O2 menghasilkan gas H2O. S padat, sulfur plus O2 gas menghasilkan gas SO2. Nah, kita tahu bahwa O2 dan N2 itu adalah dalam bentuk udara. Ini contoh reaksi kimia gas metan. Sebelum kita masuk ke materi ini, silakan dipelajari dulu materi awalnya tadi. Kalau ada yang bingung, silakan ditanyakan. Materi ini untuk pertemuan selanjutnya. Kalau kalian ingin mempelajari materi ini, kalian bisa baca di PowerPoint yang saya kirimkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.